Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Kali ini ada video yang menarik sobat sekalian. Diskusi dua jurnalis senior ya sobat sekalian. Di mana diskusinya ini terkait dengan eh, kasus yang menimpa Hasto Kristianto, sekjen dari Partai Pemenang Pemilu berturut-turut 3 periode sobat sekalian, PDI Perjuangan, di mana sampai hari ini masih polemik apakah ini benar-benar kriminalisasi, politisasi, dan murni bukan kasus hukum. Kali ini diskusi ini menarik untuk saya sajikan kepada sobat sekalian. Sobat sekalian, ternyata ada beberapa hal penting yang dari diskusi ini dihasilkan sobat sekalian, luar biasa. Pertama, ternyata di internal PD ini ada 2 faksi sobat sekalian. Wah, faksinya siapa ini sobat sekalian? Memang nampak terlihat ya, terkait dengan kasus Hasto ini tidak begitu banyak komentar dari para elit-elit petinggi dari PDIP ini ya sobat sekalian. Kemudian yang kedua sobat sekalian, ataukah memang isu politik nasi goreng di video saya sebelumnya bahwa Megawati ingin bertemu dengan Prabowo Subianto, apakah ini sebuah bergen transaksi politik untuk menyelamatkan partai PDI Perjuangan dari dalam tanda kutip kasus besar banteng di balik batu sobat sekalian, apakah ini memang murni untuk mengorbankan Hasto, seorang Hasto demi untuk menyelamatkan partai yang disebut partai pemenang pemilu tadi sebenarnya, ataukah ini memang murni kasus hukum sehingga Hasto kemudian menyeret-nyeret ingin mencoba-coba mengikut sertakan bahwa kasus ini adalah kasus yang melibatkan internal partai, atau dalam tanda kutip bahwa ini adalah kasus partai. Ini yang kemudian menjadi titik temu. Kemudian persoalannya adalah apakah ini memang kasus ini murni hukum atau memang politisasi yang menyebabkan Hasto menyeret-nyeret bahwa ini adalah persoalan organisasi kepartaian. Mari kita simak sobat sekalian, tidak usah berlama-lama, diskusi menarik dari 2 senior jurnalis ini sobat sekalian. Ini mungkin terakhir dia ikut HUT PDIP sebagai sekjen, kan gitu kira-kira. Ada kesedihan karena waktu sebelum muncul di podcastnya Faisal Akbar, Mas Hasto itu telepon-teleponan sama saya dan mengatakan dia akan buka-bukaan, dan saya bilang, wah, lawannya berat tuh Mas, risikonya berat. Saya sudah siap menanggung risiko. Kita kalau soal Mas Hasto ini kan, ini soal pilihan, rasa keadilan. Apakah kasus itu begitu besar atau kasusnya tidak besar? Dan bagaimana dengan kasus yang lebih besar? Yang seperti di-ignore begitu saja oleh KPK. Kan itu kan pertanyaannya. Untuk saya sebagai rakyat, sebagai rakyat biasa, ya tentu setiap pelanggaran atau setiap kasus korupsi silakan diambil. Tapi tidak bisa tebang pilih. Yang kalau kita sih sebagai rakyat biasa sih, kalau memang ada masalah hukum, jangan cuma lawan politik yang kena, semuanya dong. Kan harus konstitusi kita ya semua orang sama karena depan ada hukum. Sejumlah calon koruptor yang sedang berpesta pora di sekitar kekuasaan. Kan itu juga kan jadi masalah. Oh memang dijadiin kambing hitam udah supaya semuanya berhenti di kamu. Di kita sering loh. Di kita kan ada semacam adat istiadat ya atau pokoknya kalau ada sesuatu terbongkar, akhirnya dibilang kamu udah terlalu kebongkar, udah kamu jadi korban, jangan nyeret kita supaya kita bisa lindungi kamu. Kan bukan rahasia di kita, yang namanya koruptor di penjara sebetulnya sehari-harinya banyak jalan-jalan di luar juga, ya kan? Udah kerasin di tahap awal, ya kan? Tok seolah-olah dihukum berat, diadili dihukum berat. Habis itu nanti di titik banding, di titik kasasi, kita lihat tahu-tahu udah balik yang katanya dipecat, toto setelah banding
Masuk lagi bahkan dapat promosi. Diskon banyak ya, diskonnya ya. Nggak diskon, bebas lalu bahkan promosi. Kan kita lihat yang kemarin dihukum kasus Sambo, sekarang udah dapat promosi. Iya, kita kan suka amnesia kan. Rame di awal tapi kita lupa untuk terus. Yang penting udah ada kambing hitamnya. Nah, yang kambing hitamnya ini udah dibejek-bejek habis gitu loh. Betul. Tapi yang sekelilingnya aman jadinya gitu. Nah, saya pernah bersama Pak Jokowi ketika bicara soal 3 periode. Iya. Dan kami ada beberapa pimpinan media, mungkin kami cuma berempat atau berlima di Istana Bogor. Ya saya dengar sendiri dibilang, saya nggak mau 3 periode. Saya tidak mau menjadi orang yang cacat. Saya presiden yang membuat cacat konstitusional. Itu bahasanya. Mungkin ada beberapa teman saya bisa dikonfirmasi tentang itu. Lalu kemudian di sebelahnya ada Pak Pratik. Yang orang bicara sekarang adalah bukan soal 3 periode, tapi ada yang bilang bagaimana kalau diperpanjang 2 tahun ya. Karena COVID. Saya mendengarnya sampai ke situ. Kan pertanyaan kita adalah begini kan, loh kalau mau perpanjang maupun 3 periode kan harus melalui proses politik. Itu kan berarti harus misalnya ke Ibu Mega atau ke partai-partai politik lah. Seperti apa ke partai politik kan kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba ada yang bilang bahwa itu minta ke Ibu Mega untuk tiga periode, saya tidak ikuti lagi seberapa benarnya gitu. Tapi kembali lagi tadi, sebenarnya nggak ada rahasia tentang Jokowi. Justru itu membuka kotak Pandora bahwa kasus ini tidak hanya sekedar soal Harun Masiku kan. Something bigger behind. Sangat mungkin. Iya, makanya sepenting kalau apa tidak gitu, begitu Mas Hari, bagaimana bisa sampai segitu gitu? Karena siapa sih Harun Masiku ya, kan? itu. Siapa Nah, dia? makanya ini nih. Ini menarik. Siapa dia? Gimana, Bang? Ya kan banyak sekali cerita. Kalau orang bilang di situ ada urusannya dengan urus perkara di Mahkamah Agung. Urus perkara di Mahkamah Agung ini terkait dengan perkara besar di masa lalu. Yang kemudian bisa sampai ke Ibu Mega, orang di sekitar PDIP. Di situ kan sudah terbelah sebetulnya. Ada orang yang lebih soft, bagaimana harus dekat dengan Jokowi, dekat dengan Prabowo. Ada yang hardliner, yang hitam putih, pokoknya lawan. Kan kira-kira begitu. Kita lihat di situ katanya ada, kalau saya nguping ke teman-teman itu ada yang bilang ada orangnya Mas Prananda, ada faksinya Mbak Puan. Ada 2 faksi. Seperti apa persisnya? Saya juga cuma mendengar dari orang dekat. Gimana Mas Hasto itu bisa mempengaruhi Ibu Mega? Sekarang apakah betul Ibu Mega bisa dipengaruhi? Lalu kemudian ke Jepang. Nanti yang temanin adalah Oli Dodo Kambe, Pak Herman Heri, lalu kemudian ada Mbak Puan. Mungkin untuk membuat Ibu Mega agak menjauh sedikit dari urusan Hasto. Udah Pak Hasto itu sudah selesai gitu. Kalau berdasarkan informasi yang ada di publik, kalau saya jadi penasihat Hasto, paling bagus dia bilang, saya sedia deh jadi kambing hitam supaya partai ini aman. Supaya negara ini tidak gaduh. Soal nanti saya dihormati sebagai itu, bagaimana kami serahkan pada pimpinan. Di PDIP sendiri masih ada yang ingin dengan Jokowi loh. Iya, Jadi tidak bisa dibilang bersih sampai ke bawah. Iya, menarik sobat sekalian. Ternyata di internal PD ini ada 2 faksi. Ada 2 faksi sobat sekalian. Fraksinya Mbak Puan, fraksinya Mas Prananda katanya. Tapi juga disebut cukup banyak juga yang juga menginginkan atau menyukai Presiden Joko Widodo, mantan sobat sekalian. Berarti kan ada 3 faksi ini ya. Tapi yang menarik sobat sekalian dari diskusi 2 jurnalis senior ini, apakah benar-benar Hasto ini akan dikambing hitamkan untuk menyelamatkan perahu besar yang namanya PDIP Perjuangan ini sobat sekalian, hingga kemudian Mega melakukan politik nasi goreng. Siap-siap nih, kita akan menyaksikan bagaimana Prabowo Subianto presiden kita bertemu dengan Megawati mencicipi masakan Nusantara namanya nasi goreng. Akankah nasi goreng ini akan meluluhkan Prabowo Subianto untuk
bisa menyelamatkan perahu yang namanya PDIP ini. Tapi yang jelas kita sebagai warga negara rakyat Indonesia berharap pada Presiden kita Prabowo Subianto untuk tegak lurus memberantas kasus-kasus korupsi di negeri ini sampai ke akar-akarnya. Setuju sobat sekalian? Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.